Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkolis Najib. NIM saya 415191200074. Di sini ingin mempresentasikan tugas UAS saya untuk generatif AI dengan judul Chatbot Layanan Reservasi. Oke, kita langsung saja ke alur percakapannya. Proses diawali dengan node mulai yang menandakan chatbot siap berinteraksi dengan pengguna selanjutnya. Chatbot memberikan sapaan awal sebagai bentuk pembukaan percakapan sekaligus pemberitahuan bahwa layanan reservasi tersedia. Setelah sapaan, sistem menampilkan pertanyaan keputusan decision untuk memastikan apakah pengguna ingin melanjutkan proses reservasi. Apabila pengguna memilih tidak, maka alur langsung menuju kondisi selesai, yang menandakan proses dihentikan tanpa pencatatan data. Sebaliknya, jika pengguna memilih ya, chatbot melanjutkan ke tahap pengumpulan data reservasi. Tahap pertama, pengumpulan data adalah input hari dan jam reservasi. Informasi ini menjadi dasar utama penjadwalan reservasi. Setelah data hari dan jam diterima, chatbot melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu input jumlah orang yang diperlukan untuk menentukan kapasitas atau ketersediaan layanan. Selanjutnya, chatbot meminta nama pemesan sebagai identitas pengguna yang melakukan reservasi. Setelah nama diterima, sistem kemudian mengumpulkan kontak pemesan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi apabila diperlukan konfirmasi atau informasi lanjutan terkait reservasi. Setelah seluruh data terkumpul, chatbot menampilkan ringkasan data reservasi yang berisi hari dan jam reservasi, jumlah orang, nama pemesan, serta kontak pemesan. Pada tahap ini, pengguna diminta untuk melakukan verifikasi kebenaran data melalui node keputusan. Apabila pengguna menyatakan bahwa data tidak benar, chatbot memberikan opsi untuk memilih data yang ingin diubah. Kemudian alur kembali ke tahap input yang sesuai. Mekanisme ini memastikan keakuratan data sebelum disimpan ke dalam sistem. Jika pengguna menyatakan bahwa data sudah benar, maka chatbot melanjutkan ke proses penyimpanan data reservasi. Setelah data berhasil disimpan, chatbot menampilkan konfirmasi reservasi berhasil, yang menandakan bahwa seluruh proses telah selesai dengan sukses. Alur kemudian berakhir pada node selesai. Oke, kemudian ini adalah form layanan reservasinya. Bisa dilihat dari pesan tujuan, aturan alurnya, gaya bahasa, batasan. Lalu juga ada contoh alur normalnya, user halo, asisten halo juga. Selamat datang di layanan reservasi. Saya akan membantu Anda melakukan reservasi dengan beberapa pertanyaan singkat. Apabila ingin melanjutkan reservasi ya, maka jawabannya adalah baik, terima kasih. Silakan informasi hari dan jam reservasi yang Anda inginkan. User 1 jam 7 malam, asisten terima kasih, beberapa jumlah orang yang akan terima hadir. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke menu selanjutnya, adalah diagram arsitektur. Oke, untuk diagram arsitektur sistem chatbot reservasi ini menggambarkan alur interaksi dan pembagian peran antar komponen utama dalam sistem, mulai dari pengguna hingga penyimpanan data reservasi. Arsitektur dirancang secara modular untuk memastikan alur percakapan berjalan secara struktur, terkontrol, dan mudah dikembangkan. Proses dimulai dari user atau customer yang berinteraksi dengan sistem melalui antar muka front-end, yaitu WhatsApp atau Web UI. Front-end berfungsi sebagai media komunikasi dua arah yang menampilkan pesan chatbot dan meneruskan input pengguna ke sistem back-end. Seluruh pesan dari front-end diteruskan ke back-end server yang berperan sebagai pusat kendali sistem chatbot. Pada komponen ini terdapat dua fungsi utama, yaitu Session Manager dan State Flow Logic. Session Manager bertugas mengelola sesi percakapan setiap pengguna agar interaksi bersifat kontinu dan tidak tercampur dengan pengguna lain. Sementara itu, berfungsi mengatur alur percakapan berdasarkan status pengisian data reservasi, seperti tahap pengisian hari dan jam, jumlah orang, nama pemesan, hingga kontak pemesan. Komponen ini memastikan chatbot mengikuti urutan pertanyaan yang telah ditentukan dan tidak melompat ke tahap berikutnya sebelum data sebelumnya diperoleh. Setelah backend menentukan konteks dan status percakapan, sistem mengirimkan permintaan ke grup atau LLM, Generative AI. Pada komponen ini, model bahasa besar dijalankan dengan memanfaatkan prompt utama dan prompt lanjutan.
Filsuf peran utama mendefinisikan peran AI sebagai agen reservasi beserta aturan dasar percakapan. Sedangkan pemajutan berfungsi memperkuat perilaku AI agar tetap konsisten, sopan, dan patuh terhadap alur yang telah ditentukan. Generative AI kemudian menghasilkan respon bahasa alami yang sesuai dengan konteks percakapan. Respon dari LLM dikembalikan ke backend server untuk diproses lebih lanjut. Jika data reservasi telah lengkap dan dikonfirmasi oleh pengguna, backend akan meneruskan data tersebut ke database reservasi. Database berfungsi sebagai media penyimpanan permanen untuk seluruh informasi reservasi, termasuk waktu reservasi, jumlah orang, identitas pemesan, dan kontak yang dapat dihubungi. Secara keseluruhan, Accelerator mengadopsi pendekatan client-server berbasis layanan AI di mana frontend berperan sebagai antar muka pengguna, backend sebagai pengendali logika dan alat percakapan, generative AI sebagai mesin dialog, dan database sebagai penyimpanan data. Desain ini memungkinkan sistem chatbot reservasi berjalan secara terstruktur, fleksibel, dan mudah dikembangkan untuk berbagai platform layanan. Oke, di sini ada tes chatbot dan contohnya. Yang pertama, gunakan fitur greeting message dan away message agar tamu tetap merasakan dilayani meskipun admin sudah tidak online. Ini membuat komunikasi terlihat lebih profesional dan tamu merasa diperhatikan sejak awal. Lalu, siapkan format standar berisi informasi seperti nama tamu, tanggal menginap, jumlah tamu, dan tipe kamar. Penggunaan tempat akan membuat data tersimpan lebih rapi dan mempercepat proses reservasi. Yang ketiga adalah tampilan foto kamar, fasilitas atau paket promo, langsung katalog WhatsApp, dan sertakan juga link menuju website atau payment gateway. Dengan begitu, tamu-tamu bisa dengan mudah melakukan pemesanan. Yang keempat, kirimkan notifikasi pengingat pembayaran check-in, panduan lokasi, atau promo tambahan. Selain meningkatkan kualitas layanan follow-up, otomatis juga bisa membuka peluang penjualan lebih besar. Oke, yang kelima ini adalah WhatsApp Flow-nya. Bisa tersedia booking yang telah interaktif. Jadi tamu dengan mudah mengikuti tahapan tanpa harus menunggu admin hotel membalas. Oke, paling sekian presentasi saya terkait chatbot layanan reservasi hotel. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.